Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Mutiha Ngoluan, renungan harian pagi ini, Selasa 24 September 2024, dengan bacaan Alkitab dari Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai 13. Yang menjadi ayat renungan harian hari ini adalah Yesaya pasal 55 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu dan karena Yang Maha Kudus, Allah Israel, yang mengagungkan engkau. Dipanggil untuk menjadi berkat. Di sebuah kota kecil di tepi pantai, hiduplah seorang pria bernama Yohanes. Sejak kecil ia selalu merasa berbeda dan tidak memiliki tempat di masyarakat. Yohanes tumbuh menjadi seorang pengembara, berpindah dari satu kota ke kota lain, mencari sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak tahu apa. Suatu hari, ketika ia tiba di sebuah desa terpencil, Yohanes bertemu dengan seorang tetua desa yang bijaksana. Sang tetua melihat kebingungan dan kegelisahan di mata Yohanes, lalu berkata, "Anakku, kau telah mencari jauh, namun yang kau cari sebenarnya ada di dalam dirimu sendiri. Engkau dipanggil untuk tujuan yang lebih besar." Kata-kata sang tetua menggema dalam hati Yohanes, membuatnya termenung. Untuk pertama kalinya, ia mulai mempertanyakan bukan hanya kemana ia akan pergi selanjutnya, tetapi mengapa ia ada di dunia ini. Saudara-saudari yang terkasih, Yesaya pasal 55 ayat 5 menyampaikan undangan Allah yang penuh kasih kepada bangsa Israel. Ayat ini mengajak mereka untuk mengalami pemulihan dan berkat ilahi yang luar biasa. Allah memberikan otoritas kepada umatnya untuk memanggil bangsa-bangsa lain, mengubah peran mereka dari yang pasif menjadi aktif dalam rencananya. Mereka diundang untuk melampaui batas-batas yang mereka kenal, menantang zona nyaman mereka dan melihat lebih jauh dari lingkungan terdekat. Kehadiran Allah dalam hidup umatnya menciptakan daya tarik supranatural. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal mereka akan tertarik dan berlari mendekat, bukan karena kehebatan Israel sendiri, melainkan karena kehadiran Tuhan yang Maha Kudus. Motivasi utama di balik semua ini adalah Tuhan sendiri. Ayat ini mengingatkan bahwa segala kemuliaan harus kembali kepadanya. Penekanan pada kekudusan Allah juga menegaskan panggilan umat untuk mencerminkan karakternya. Allah berjanji mengangkat dan memuliakan umatnya, bukan untuk kemuliaan diri, tetapi agar mereka menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa. Transformasi radikal ini mengubah Israel dari bangsa kecil menjadi bangsa yang berperan global, jauh melampaui impian mereka. Semua untuk menyatakan
kemuliaan Allah kepada dunia. Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, seperti Yohanes dalam Kisah Pembuka, banyak orang Kristen hari ini mungkin merasa tersesat dan mencari makna hidup. Yesaya pasal 55 ayat 5 mengingatkan kita bahwa identitas sejati kita ditemukan dalam panggilan Allah. Kita bukan sekedar produk dari lingkungan atau keadaan kita, tetapi kita adalah umat yang dipanggil dan diutus oleh Allah yang Maha Kudus. Melalui media sosial dan platform online, orang Kristen memiliki kesempatan unik untuk menjadi magnet spiritual yang menarik orang kepada pesan Injil. Namun, ini bukan tentang mencari pengikut atau menjadi viral, melainkan tentang bagaimana mencerminkan karakter Kristus dalam setiap interaksi digital kita. Kita adalah umat yang dipanggil untuk menjadi saluran berkat Allah bagi dunia, baik di ruang fisik maupun digital. Dalam setiap aspek kehidupan kita dipanggil untuk mencerminkan kemuliaan yang Maha Kudus Allah Israel, membawa terangnya ke dalam setiap sudut gelap dunia kita yang terhubung secara global. Kita tak hanya menjadi saksi, tetapi juga penggerak, menarik bangsa-bangsa dengan kasih dan kebenarannya untuk kemuliaan Tuhan yang Maha Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, sungguh kami mengenal kemuliaan dan karya kasih-Mu yang membuat kami semakin rindu untuk mencari Engkau dan mendapat perlindungan dari-Mu. Amin. Renungan harian hari ini ditulis oleh calon pendeta Jessica Nainggolan STH. Demikianlah renungan harian hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.